Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang mengikuti training. Untuk pembahasan training kali ini sampaikan oleh saya untuk training 5R atau 5S sesuai kebutuhan untuk pemenuhan audit customer. Untuk regulasi seperti biasa, saya sampaikan dulu bahwa training ini ada beberapa regulasi yang harus disampaikan. Yang pertama adalah regulasi untuk absensi, kemudian setelah absensi nanti kita akan lanjutkan ke pretest, kemudian langkah berikutnya adalah penyampaian materi oleh pemateri, untuk kali ini oleh saya pribadi, kemudian ada post test, kemudian setelah itu ada evaluasi training untuk penyampaian hasil dari teman-teman semua. Untuk di kali ini saya langsung sampaikan perihal 5R. Oke, 5R atau 5S, langsung saya sampaikan bahwa yang akan di training kali ini adalah langsung ke implementasi, karena sebetulnya untuk ke 5R atau 5S ini lebih penting ke implementasi dikarenakan memang sudah seharusnya berjalan keseharian kita. Oke, yang pertama adalah pengertian dari dan definisi dari seri, short, atau ringkas. Ini ada di R pertama atau di S pertama. Ringkas ini sendiri mempunyai definisi, yaitu merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas bekerja. Ini contohnya, berarti kita harus memisahkan yang mana yang need, yang mana no need. Jadi dalam table, di dalam meja bekerja kita bisa pisahkan mana yang memang sudah kita butuhkan dan dibutuhkan dan tidak dibutuhkan atau sudah tidak terpakai lagi. Kemudian inti dari implementasi dari seri, short, atau ringkas itu hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas bekerja yang berada di area kerja. Jadi tidak perlu ada barang-barang atau pekerjaan yang memang masih sudah selesai tapi masih ada disimpan di meja masing-masing. Secara prinsip penerapan dari seri, short, atau ringkas ini adalah yang pertama menyingkirkan item-item yang tidak diperlukan di tempat kerja. Kemudian menyimpan item-item yang digunakan, kemudian manajemen stratifikasi atau menangani penyebab, kemudian tempat penampungan sementara atau TPS. Kemudian langkah penerapan seri, short, dan ringkas itu sendiri. Kita menuju ke yang kedua, yaitu SEITON atau systemize atau rapih, ada di kedua di posisi setelah ringkas. Rapih ini mempunyai definisi segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga siap digunakan saat diperlukan. Jadi setelah kita tadi sudah diringkas, kemudian sudah diringkas, maka kita rapihkan. Jadi mudah untuk kita mengetahui apa yang kita perlukan dan mudah untuk kita ambil jika itu memang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Seperti ini contohnya, kalau seorang maintenance sudah menyimpan dengan benar, dan satu saat tidak ada satu part, di sini misalkan contoh gergaji, maka dia akan langsung tahu, karena sudah ada ringkas dan sudah rapih. Seperti ini kita langsung tahu bahwa oh yang hilang itu adalah gergaji. Kemudian inti dari implementasi ini sendiri adalah mengambil keputusan berapa banyak barang yang akan diletakkan dan di mana tempatnya. Jadi tidak perlu banyak barang di meja dan memang keperluannya tidak diperlukan atau belum diperlukan saat bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa dirapihkan, setelah diringkas kemudian dirapihkan untuk lebih memudahkan. Prinsip penerapan SEITON, sistematis, dan rapih, yaitu setiap barang memiliki nama dan tempat. Jadi sudah ada, di kita sudah banyak teman-teman, tip X dikasih nama, divisi PPIC, divisi HRT, seperti itu. Kemudian, barang mudah dikenali dengan label dan warnanya. Kemudian mudah ditemukan berdasarkan denah lokasi atau kode kategori. Kemudian jumlahnya dengan cepat dapat dihitung. Kemudian setelah itu mudah mengetahui flow tipe inventorinya atau FIFO atau LIFO serta memastikan dijalankan dengan benar. Jadi kita bisa tahu dulu apa yang akan kita pakai sistemnya, apakah LIFO atau FIFO. LIFO last in, first out. Kalau FIFO first in, first out. Untuk yang ketiga dari 5R atau 5S ini adalah say so atau sign atau resik. Ya, tadi sudah disampaikan, sudah 3-2 poin di awal. Kemudian ini sekarang resik.
Dengan berdefinisi yang merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi baik. Tadi sudah ada 2, sudah rapi, kemudian diresik. Jadi teman-teman bisa lebih tahu, lebih nyaman lagi jika memang itu ke dalam keadaan bersih. Seperti ini, apakah menurut kalian resik? Tidak. Ya, ini ada kotor dan tidak bagus. Kenapa kotor? Ada sarang laba. Kemudian ada sisa-sisa pembuangan kertas di pojokan. Jika seperti ini, maka sudah enak. Ya, kita sudah menyampaikan 3 implementasi tadi dari 5R atau 5S, sudah sampai ke resik, sudah bersih, area kerja bersih. Ya, kemudian tools box-nya juga sudah oke, mudah dikenali, mudah diingat. Kemudian inti dari implementasi SEISO Sign atau resik ini adalah merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Ini lebih memudahkan kita untuk lebih memaintain nanti ke depannya barang-barang yang kita punya. Prinsip penerapan dari SEISO Sign and Resik yaitu satu, membersihkan sekaligus memeriksa, kemudian mendeteksi sumber-sumber kotoran, kemudian melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan, kemudian mencegah penyimpangan yang pernah atau belum terjadi. Jadi bisa diketahui kita, disinilah tempat yang biasa kotor, mungkin di pojok. Seperti tadi ada sarang laba-laba sudah kita bisa deteksi. Jadi pada saat kita akan maju ke resik ini, maka akan tahu bahwa sudah kotor dan kita bersihkan di tempat-tempat yang sudah kita bisa identify. Kemudian pengertian dan definisi seiketsu atau standardized atau rawat. Rawat ini atau seiketsu ini adalah pelengkap dari 3 poin yang sebelumnya, yaitu definisinya penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapih dan bersih menjadi sesuatu standar kerja. Nah, kalau sudah ada rapi sudah ada, resiknya sudah ada, rapihnya sudah ada, kemudian maka tinggal distandarisasikan. Bahwa kita bisa tahu, si toolbox ini isinya A, B, C, D, dipergunakan oleh siapa, dipinjam oleh siapa, maka dikembalikan dari kapan sampai kapan. Ini sudah jadi bisa standar di kita bahwa ada kebersihan, kerapihan, sudah resik, kemudian kita rawat. Maka sudah jadi kebiasaan. Makanya di training kali ini saya sampaikan implementasi, kan teorinya sudah, cuman implementasinya sebetulnya harus lebih ditanamkan untuk kita semua. Inti dari implementasi atau SEISO standardized atau rawat ini sendiri adalah merupakan kegiatan menjaga ketetapan ketiga tahap sebelumnya. Jadi seri, seiton, seiso dengan membakukan ke dalam standar. Jadi dari 3 itu paling penting juga kita sudah harus merawat. Biar lebih sudah dirawat, ada standarized, kita juga siapapun yang akan pakai, siapapun yang ada di lingkungan pasti akan mengikuti SOP yang ada. Karena prinsip penerapan seiketsu atau standarized atau rawat ini sudah penerapan visual control atau kemudian visualisasi standar kerja di area kerja. Di kita sudah ada IKA atau itu instruksi kerja ya. Kemudian standarisasi atribut kerja, contoh label dan lain-lain itu sudah ada di label ya. Di teman-teman ada label di produksi seperti itu. Kemudian standarisasi rambu-rambu ketiga. Setiap rambu-rambu ketiga di kita itu semuanya memiliki arti. Jadi bukan variasi, bukan jadi disimpan untuk di situ ternyata. Contohnya adalah tempat berkumpul. Kita bisa gunakan untuk teman-teman jika dalam kondisi darurat, itu tempat berkumpul adalah tempat memang yang sudah disediakan safe area. Ya, kemudian standarisasi indikator atau penerapan warna. Kemudian adalah Enden system. Yang terakhir yaitu rajin. Jadi dari keempat yang tadi sudah resik, sudah rapih, sudah dirawat juga. Ya kalau tidak rajin, ya percuma gitu. Kenapa? Karena ini yang dipentingkan dalam training kali ini adalah implementasinya sendiri. Jadi bukan hanya untuk theoretical. Apa itu rajin? Yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dan menjalankan seluruh tahapan dari 5S atau 5R. Ini contohnya. Ya, jadi di setiap unit kerja, kalau dokumentasi sudah tersimpan dengan baik, jika dan kalau ada orang mengambil pun, ini contoh labeling adalah angka, bisa saja nanti labelingnya adalah gambar gunung, atau misalkan gambar pemandangan, sehingga kalau mengambil take out satu dokumen, kemudian dikembalikan tidak pada tempatnya, maka akan kelihatan berbeda, karena salah
tempat dan tidak standar. Ini juga contoh yang berikutnya, ini ada bisa digaris, sudah di nomor kemudian digaris. Jadi contoh kalau kita ngambil nomor 11, kemudian kita simpan di nomor 5, maka akan terlihat tidak nyaman ya, matanya tidak nyaman karena memang salah penempatan. Karena setelah pengkodean dan lain-lain, labeling dan lain-lain, memudahkan kita untuk melihat, itu adalah tujuan dari implementasi dari 5R atau 5S sendiri. Inti dari implementasi Shiketsu, sustain atau rajin, Shitsuke adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika bekerja. Yang satu adalah disiplin terhadap standar, kemudian saling menghormati. Kemudian setelah itu malu melakukan pelanggaran. Kemudian senang melakukan perbaikan. Jadi setelah ada implementasi ini, maka seseorang diharapkan satu lebih standar, lebih disiplin terhadap standar. Kemudian lebih saling menghormati. Jadi jika kalau ada yang mengingatkan, itu tidak marah, tidak buffer, tapi berterima kasih. Oh, ternyata apa yang sudah saya implementasikan masih ada yang kurang, sehingga harus lebih diperbaiki. Nah, pada saat malu melakukan pelanggaran, ya karena sudah tahu. Ya, tadi disiplin sudah, aturannya sudah tahu, kemudian diingatkan juga tidak baperan, akhirnya malu melakukan pelanggaran karena memang sudah tahu etika bekerjanya sudah baik, kemudian senang melakukan perbaikan. Prinsip penerapan Shitsuke sustain dan rajin adalah pembiasaan melakukan pekerjaan dengan benar secara berulang-ulang, kemudian lakukan yang harus dilakukan, jadi jangan melakukan yang tidak boleh atau tidak harus dilakukan. Jadi sudah tadi dijelaskan bahwa kalau sudah betul kalau implementasinya, maka kebiasaan untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan secara berulang itu akan jadi habit atau kebiasaan, atau memang jadi perilaku yang baik pada akhirnya. Kemudian important dari 5R atau 5S, Seiri atau ringkas, Seiton atau rapi, Seishu atau resik, Seiketsu atau rawat, dan Shitsuke atau rajin, yaitu satu membutuhkan keterlibatan atau partisipasi semua orang dalam organisasi dari level atas sampai level bawah. Jadi tidak bisa mengimplementasikan lapangan dengan kondisi bahwa tidak ada support dari semua pihak. Ya, jadi tetap dari level operator sampai paling tinggi general manager harus sepakat, dan harus bisa bekerja sama dalam implementasi ini. Kemudian membutuhkan komitmen manajemen untuk memastikan kegiatan 5R atau 5S dilakukan setiap hari dan dianggap sebagai prioritas. Nanti ke depannya ini kita akan ada satu auditor internal atau yang kita panggil di dunia K3 SMK3, yaitu untuk memang lebih mengingatkan kita dalam proses penerapan dari 5R atau 5S. Kemudian merubah perspektif semua orang dalam organisasi bahwa 5R atau 5S lebih dari sekedar program kebersihan maupun housekeeping management. Jadi lebih ke yang tadi disampaikan, kita lebih sadar diri bahwa mana bisa kita pisahkan yang mana pekerjaan yang ada, yang memang sudah, kemudian kita rapihkan minimal tempat kerja, meja kerja kita, kemudian kita rapi, pada saat sudah rapi atau resik sendiri, nah kita saat besok mau bekerja itu sudah nyaman. Dirawat ya, contoh alat-alat produksi kalau tidak dirawat, besok sudah harus lagi contoh mengasah pisau lagi. Tapi kalau kita siapkan dari awal untuk kegiatan besok, harusnya kita lebih nyaman. Ya, dan itu akan harus rajin, tidak satu hari itu kemudian besok lupa apa yang sudah diterapkan. Kemudian menerapkan 5S atau 5R secara konsisten untuk perubahan budaya. Nah, jika sudah bagus, maka secara otomatis budaya akan lebih berubah cenderung ke yang lebih baik. Ya, kemudian menerapkan 5S secara konsisten untuk perubahan budaya, menggunakan sistem visual display untuk mengkomunikasikan aktivitas 5S atau 5R secara efektif. Ya, kemudian melakukan audit 5S secara teratur, baik mingguan, bulanan, dan surprise audit untuk menilai performance. Nah, ini mudah-mudahan ke depannya SMK3 ini bisa kita internal dan bisa terrealisasi. Jadi siapapun harus mau diperiksa, baik misalkan manajer, general manager, atau sekalipun operator, ya ada auditor khusus internal yang memang ya bekerjanya untuk memeriksa apakah memang kita sudah melaksanakan 5R atau 5S. Kemudian membutuhkan edukasi tentang konsep dan keuntungan dari aktivitas 5S atau 5R. Nah, inilah yang saya sampaikan untuk mengedukasi, untuk share ilmu yang saya punya tentang K3, dari K3 untuk 5R dan 5S, hingga kita sama-sama konsep, sama-sama bisa mengetahui, mengerti konsep dan keuntungan dari membuat suatu aktivitas dari 5R dan 5S. Bukan hanya terpampang di depan secara besar, tiap hari kita lewat, tiap hari kita baca, tapi kita tidak tahu makna dari yang terpampang nyata tersebut.
Oke, dari saya sudah cukup dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman, bisa diimplementasikan oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.